Halo, selamat pagi dan siang teman-teman DKV 3. Kali ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana konstruksi bentuk dari strategi branding. Dan kita akan praktek juga untuk teman-teman mengkonstruksi bagaimana strategi branding yang tepat untuk sebuah karya desain itu sendiri. Tapi kita akan menggunakan studi kasus diri sendiri dulu untuk mata kuliah ini. Jadi kalian bisa mengerjakan tugas dari menelaah diri kalian. Mari kita bahas dulu berkaitan dengan menerapkan strategi branding. Kita perlu mengingat dulu pada pertemuan kemarin kita sudah ngobrolin mengapa brand itu penting karena dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk membuat nilai tersendiri. Bisa diperjualbelikan dengan nilai lebih dan dapat selalu diingat konsumennya. Tentu ini menjadi penting untuk kalian juga. Bagaimana kita bisa membuat sesuatu, tetapi konstruksi bentuknya adalah konstruksi bentuk yang menyeluruh, tidak hanya sekedar bentuk brand yang oh ini buat sekali aja, oh enggak. Kemudian kita juga belajar berkaitan dengan hal-hal yang tangible, yaitu berupa produk, packaging, kemasan, identitas visual, dan intangible, kualitas produk, jasa, sesuatu yang tidak terlihat, yang itu memiliki manfaat gitu. Dan kemarin kita juga sudah saya katakan juga bahwa urusan DKV ada pada tataran teknis di visual branding, tetapi tidak hanya itu. Permasalahannya adalah bagaimana ide-ide itu bisa masuk ke dalam pemikiran konsumennya. Nah, branding strategi juga sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin, merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai serangkaian tujuan jangka panjang. Dan nanti yang akan kalian garap untuk tugas. Pastikan kalian juga memiliki rencana jangka panjang untuk diri kalian sendiri. Jangan sampai kalian buat rencana jangka panjang untuk brand orang, tetapi diri kalian tidak ada. Gitu. Nah, kesadaran merek, ekuitas merek ini yang perlu kalian pikirkan. Dan itu menjadi sesuatu yang penting kan. Ini yang pada mata kuliah yang lain, pada logika berpikir desain, di mana ada 5 tahapan, ada empati, define, ideate, kemudian prototype, dan test. Menjadi satu dengan brand, itu berempati, artinya kalian harus mendalami brand tersebut, merasa menjadi bagian dari dirinya, kemudian bisa, oh kira-kira kalau saya menciptakan ini akan seperti apa sih? Gitu. Kemudian kita mendefinisikannya, ini yang biasa kalian lakukan di DKV 2 adalah creative brief, kemudian mengkonstruksikan bagaimana bentuk kreatifnya, dan membuat ide brainstorm dari mind mapping, kemudian ada thumbnail, kemudian ada juga sketch, rock sketch, morphological metric, banyak teknik untuk brainstorming itu. Dan itu kalian lewati sudah di DKV 2. Kemudian membuat prototype design. Dan ketika sudah membuat prototype, itu kalau di tataran DKV 2 ada alternatif desain. Kemudian yang terakhir adalah mencoba brand tersebut di pasar. Karena itu menjadi bagian dari design thinking. Nah, bisa juga untuk mengawali pertanyaan, memulai strategi branding ini, kalian juga sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin. Kalian bisa lihat di YouTube dari kelas masing-masing. Saya sudah upload per kelas. Tapi untuk kali ini kita akan full semua dari kelas-kelas yang saya ampu di DKV 3. Kalian bisa lihat video ini. Langkah yang pertama dalam menyusun strategi yang sukses bisa dilihat merek yang akan dibangun kayak gimana. Kemudian bagaimana mengidentifikasikan klien. Nah, nanti itu jadi tugas juga. Bagaimana kalian bisa mengidentifikasikan klien kalian itu seperti apa? Apakah orang-orang yang punya banyak uang ataukah orang-orang yang hanya sekedar saja? Atau kita tidak ingin menjadi apa-apa? Itu merupakan pilihan tentu. Bagaimana mengidentifikasikan pesaing? Tentu kalian punya pesaing. Kalau dalam hal ini, kalau dalam hal diri kalian sendiri, kalian punya pesaing desainer-desainer yang lain. Dan bagaimana cara melibatkan calon pelanggan? Kalian bisa menggunakan strategi branding produk kalau kalian mau mengkonstruksikan produk atau kalian ingin menciptakan produk. Kalian juga bisa menggunakan brand growth strategi untuk mengkonstruksi branding ke depan strategi kalian untuk branding kalian masing-masing. Saya akan jelaskan juga untuk tambahannya adalah strategi visual branding. Dalam arti nomor, dalam brand gap, itu ada 5 strateginya. Jadi strategi ini adalah cara untuk membuat visual branding itu kuat gitu. Karena visual branding kan berkaitan dengan ide apa yang dibawakan tentu. Nah, ada diferensiasi, ada kolaborasi, ada inovasi, ada evaluasi, dan yang terakhir adalah manajemen brand. Apakah ini berurutan? Enggak juga. Tapi yang paling penting adalah 1, 2. Itu yang paling penting. Bagaimana mendiferensiasikan, kemudian bagaimana mengkolaborasikan.
Ini hanya salah satu yang perlu diingat, ini adalah salah satu strategi branding yang bisa digunakan untuk mencari lebih banyak strategi branding yang lain. Tentu itu butuh pencarian yang panjang, juga tentu kalian juga harus banyak-banyak membaca, menganalisis, melihat video-video yang sekarang ada banyak sekali di YouTube dan kalian bisa gunakan itu. Kemudian ada diferensiasi gitu. Bisa dimulai dengan menemukan segmen atau target siapa yang akan membeli, terutama karena nanti di tugas itu adalah siapa yang akan membeli karya kita, kan? Mencari unique selling position atau USP, ini pasti juga sudah dikasih ketika di KV2 dan pada mata kuliah kewirausahaan, itu kan. Kemudian menentukan positioning, posisi apa yang ingin kalian dapatkan, seperti apa yang ingin kalian dilihat sama orang lain. Kemudian ada brand promise atau janji brand kalian. Kemudian ada brand message, apa pesan yang ingin kalian sampaikan, dan ada brand naming. Juga bisa menggunakan kolaborasi. Strategi kolaborasi ini merupakan strategi yang tidak hanya berdiri pada desainernya sendiri, tetapi juga harus melihat bagaimana klien, bagaimana kita, dan bagaimana konsumen. Dimulai dengan mencari secara mendalam apa yang biasa dilakukan konsumen, apa yang dikonsumsi, bagaimana mereka menikmati brand kita, gitu. Bagaimana mereka bisa menikmati karya-karya kita, gitu kan. Ada juga inovasi. Apabila inovasi ini tidak dilakukan, tentu brand yang kita anut atau brand yang kita garap itu akan mati seiring berjalannya waktu, layaknya mantan gitu. Nah, sehingga mencari secara mendalam apa yang biasa dilakukan konsumen, apa yang dikonsumsi, bagaimana menikmati brand yang sedang dikerjakan. Ini sama ya dua. Kemudian ada evaluasi, tingkat penerimaan target audiens atas sebuah brand yang harus dilacak dan diketahui. Biasanya dilakukan survei. Nah, kata Steve Jobs, no pain no gain. Tentu ini membawa konsekuensi kalian harus banyak berlatih. Kalau nggak banyak latihan, nggak banyak melihat dari analisis brand, ya jatuhnya tumpul gitu. Karena desainer itu diasahnya melalui skill dan kebiasaan. Sehingga kalau udah biasa, skillnya udah mapan gitu kan, itu udah nggak memikirin teknik lagi. Mikirnya udah bagaimana konsep yang bagus. Nah, yang terakhir adalah manajemen brand. Ini menjadi pertimbangan penting. Bagaimana brand yang kita ciptakan itu mampu nggak menerobos zaman. Kita tahu bahwa media-media berkembang begitu cepat. Yang ada video mapping lah, kemudian ada 3D lah, ada artificial intelligence lah, AI, ada banyak sekali. Kalau kalian tidak mengupgrade kemampuan kalian dan hanya ada pada titik itu saja, membuat desain yang membuat poster, logo, kemudian membuat aplikasi branding itu aja, ya kelar hidup kalian. Padahal sekarang UI UX menjadi naik daun dan mungkin 2-3 tahun lagi akan mati. Berganti dengan 3D atau 4D misalnya. Kita nggak ngerti gitu kan. Yang terpenting adalah bagaimana mengupgrade pemikiran kritis kita untuk menciptakan nilai-nilai dalam desain kita. Tidak hanya sekedar bentuk desain saja, tapi bisa menembus dari zaman ini sendiri. Hal ini memerlukan kepekaan dalam melihat kasus-kasus brand yang berubah terus-menerus. Bisa kalian lihat di Starbucks, Coca-Cola, Pepsi, dan lain sebagainya. Apakah pada akhirnya brand yang kita buat hanya akan menjadi alternatif saja atau bisa menjadi sebuah nilai baru yang bisa dikerjakan oleh perusahaan? Tentu strategi visual branding akan terus-menerus berkaitan dengan ide brand yang akan kita ciptakan. Ide yang bagus adalah ide yang diterima perusahaan, dan perusahaan mampu mengubah daya hidupnya menjadi lebih baik, memiliki visi ke depan, bukan gaya, bukan bukan juga ego hidup, tapi daya hidup. Daya hidup itu kayak tenaga untuk merubah hidup. Nah, brand juga akan mempengaruhi kinerja perusahaan, kemudian konstruksi berpikir gitu. Nah, nanti di tugas 2 ini, buatlah strategi branding dari diri kalian, menjadi self branding kalian sendiri dengan mempertimbangkan strategi-strategi visual yang telah dipaparkan di atas. Bisa juga mulai mempertanyakan. Maka saran saya, gunakanlah teknik pada DKV2 untuk menyelesaikan dari creative brief sampai hasil akhir. Tapi ketika dikirim ke saya, itu tampilkan saja satu halaman yang menarik, yang mempresentasikan bahwa itu self branding kalian. PDF diupload ke Drive, link file dikumpulkan di Classroom, atau bisa kalian langsung masukin ke Classroom. Gitu. Itu akhir dari pertemuan kedua ini. Jadi silakan untuk mengerjakan. Deadline-nya masih panjang sampai hari Minggu. Kalian bisa mengkonstruksikan mulai dari sekarang. Thank you dan selamat mengerjakan, selamat bermusik ria tentunya.